keren gitu. eh Kalau ditanya tadi nangis, aku waktu ngefotoin aja pas lagi syuting itu mataku udah gak kuat gitu ya. Ya Allah, ini dream come true banget buat aku gitu ya. Walaupun bagaimanapun, mau kita kayak gimana pun, tetap orang tua itu akan selalu ada, punya sisi sendiri gitu. Jadi kalau orang tua itu ada di samping kita di saat momen-momen kita itu akan, mungkin apa ya, nggak bisa dibayangin awam, merindingnya, apanya ya, mata itu kayaknya nggak kuat gitu ya waktu aku nonton aja. Ya Allah, akhirnya bisa terjadi. Makanya aku pernah tulis, ini mimpi yang jadi nyata banget gitu ya dari aku nikah. Karena walaupun bagaimanapun saat pandemi itu aku ngurusin semua pernikahanku sendiri, tiba-tiba di situ bersama untuk menjemput Azura. Ini obat banget buat hatiku yang udah lama gitu ya. Jadi aku sangat-sangat bangga sama ketiga pasang orang tuaku yang, dan pandemi kita usai dan semuanya bisa di sini. Ini akan menjadi apa ya, contoh cerita yang baik juga buat Azura dan Rani ke depan. Oh gitu ya, nambah lagi ya. Ngumpulin 6 orang aja udah menurutku berat ya. Tapi kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari ada Zie Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa tuh jadi ya? 15 ada ya. mungkin mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku kepikir, cuman menurutku susah ngumpulinnya. Tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri, apa, keharmonisan sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh ingatannya. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-sampingku orang tua aku tuh semuanya penyanyi-penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Aurel, aku kalau bikin lagu nggak takut gitu, kayaknya oh nggak ada yang gila lah. Kalau netizen oh kayaknya udah kebal-kebal aja nih, mau dibilang bagus mau dibilang jelek. Aku kalau orang tua sendiri kan nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Pipi kah, sama Ibu Kade, sama Bunda Santi, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. So, aku selalu bertanya juga gitu, ini bagus gak ya gitu kadang-kadang. Tapi ternyata apresiasi mereka, oh keren bang, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikinin lagu buat, kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Malah aku ini suruh bikin lagu nih. Ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, mungkin gitu ya. Kan sisi pandang orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya mau lagu aku gini, kalau aku tipikal yang cocokkan sama ini momennya apa di hidup yang mau dia jalani gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu, makanya aku pernah sebelumnya kan waktu sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Jadi dengan dipercayai bikinin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percayain ke aku gitu-gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depannya. Baik, untuk yang kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan nggak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, basicnya kan dari usaha.
terus dari sosial media gitu ya. Cuman memang aku tuh dari dulu suka bikin tulis lirik gitu ya, bukan tulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak ngeproduserin lagu-lagu bahkan artis. Abang, 3 pertanyaan langsung ya. Oke. Yang Pokoknya pertama, terakhir ya. yang pertama 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak dan istri? Yang kedua, ini arti nama Azura sendiri boleh jelasin ke teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? Oke. Amena adaptasinya, rankingnya seperti apa? Alright, yang pertama dulu tadi pertanyaannya. 15 tahun. Oke, hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari dulu bikin video pendek, bikin iklan, bikin apa ya, kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, sempat masuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali, apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam hampir 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Sebentar ya. Aku tulis di Instagramku, cuman biar inget aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru, dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam SAW, anak manusia pertama, dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil, nah Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syeds, Nabi Syeds. Nah, Nabi Syed ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, Ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak melahirkan dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga tabatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu waktu lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget. Aku sampai, dok ini nggak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki. Terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya katanya seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kemerah-merah. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini nama yang artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sesama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya.
yang kita menghargai juga karena dia perempuan, ibunya juga udah lahirin biar ibunya juga senang, oh nama Iku ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya plus Atta ini kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang gitu-gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik, karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna. Walaupun aku belum sempurna, mungkin setiap lirikku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku, karena itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta gitu. Dan juga aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baiknya. Baik Bang, untuk terakhir adaptasi bapak anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya, akan semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak, wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir copot headband, gak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu kayak. Jadi aku kadang-kadang pikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu ya. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah, sekarang aku ngerti gimana caranya menjadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang nggak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha di setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak yang kasih sayang sama Aminahnya, karena aku melihat juga Aminahnya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga ngeliatnya kasihan, kenapa anakku jadi terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya yang bisa gini gitu. Karena gue kan aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya kayak dia ya. Sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya, semua bapak ibunya harus gendong adiknya, tak nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana yang ngebagi kasih sayang ke anak lagi 2. Ini pembelajaran, semua pembelajaran, karena aku juga orang tua baru. Kalau aku ngajarin parenting juga belum mantes gitu, tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua putri. baik Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Love Bless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya